Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Wildania Amini, guru pendidikan agama Islam dari SMP Miftahur Rahman. Kali ini saya akan memberikan materi PAI kelas 9 bab 2, yaitu tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar tentang hari akhir. Apakah kalian tahu apa itu hari akhir? Dan mengapa kita wajib mengimani dan bagaimana cara kita beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat, yaitu hari berakhirnya proses kehidupan di alam semesta. Iman kepada hari akhir mengandung bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi atas kehendak Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mengimaninya, yaitu dengan cara meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Selanjutnya kita ke pembagian hari akhir. Yang pertama yaitu kiamat suro dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu kiamat kecil, karena pada kiamat sughra itu hanya ada beberapa kerusakan yang ada di muka bumi. Contohnya yaitu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, itu termasuk kiamat kecil. Dan juga kematian seseorang itu disebut dengan kiamat kecil. Selanjutnya yaitu kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta dan seluruh isinya termasuk dengan kematian makhluk hidup yang hidup di dunia. Tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama yaitu keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan yang sesat. Kemudian keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Munculnya awan hitam atau duhon. Kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang terakhir keluarnya binatang melata pada pagi hari. Jika tanda-tanda tersebut sudah muncul, berarti itu tandanya kiamat akan terjadi sebentar lagi. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat atau peristiwa yang terjadi setelah hari akhir. Yang pertama alam kubur atau biasa kita sebut dengan yaumul barzah. Jadi manusia yang sudah meninggal itu mereka hidup di alam barzah atau alam kubur. Yang kemudian di alam kubur tersebut manusia ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Bagi manusia yang memiliki amal baik, maka akan mendapat kenikmatan dalam kubur. Apabila manusia tadi banyak amal buruknya, maka akan mendapatkan siksa kubur. Selanjutnya yaitu hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Yaumul ba'ats ini terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Selanjutnya yaitu hari dikumpulkan atau padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, manusia dibangkitkan lalu dikumpulkan ke padang mahsyar. Pada hari perhitungan amal akan diperlihatkan amalan-amalan manusia selama hidup di dunia. Jika manusia tadi banyak amal baiknya, maka mereka akan merasa senang. Apabila banyak amal buruknya, mereka akan mengalami kekhawatiran dan kewaswasan. Selanjutnya yaitu hari penimbangan amal atau yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun amalan yang besar. Pada peristiwa tersebut tidak ada perbuatan baik yang luput dari pandangan Allah, begitu juga tidak ada perbuatan buruk yang luput dari pandangan Allah.
Selanjutnya, setelah manusia ditimbang amalnya, mereka akan melewati jembatan yang dinamakan dengan jembatan Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqim adalah jembatan yang sangat tipis dan dibentangkan di atas neraka jahanam, yang konon katanya tebal dari jembatan tersebut yaitu 1 helai rambut yang dibelah menjadi 7. Dalam kecepatan manusia melewati jembatan tersebut tetap tergantung dengan amal perbuatan manusia semasa hidupnya di dunia. Tahapan akhir dari proses ini yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi manusia yang beramal baik, mereka akan masuk ke surga dan disambut oleh malaikat Ridwan. Di dalam surga, manusia akan kekal selamanya, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kesakitan. Mereka akan selalu sehat, akan tetap muda, dan dilayani oleh bidadari-bidadari surga. Begitu juga sebaliknya, jika manusia tersebut beramal buruk, mereka akan dimasukkan ke neraka ditendang oleh malaikat Malik. Karena neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan bagi manusia yang berbuat dosa dan melupakan perintah-perintah Allah selama hidup di dunia. Oke anak-anak, jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang beriman kepada hari akhir. Apakah kalian paham? Saya harap kalian paham dengan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.